Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah mouse terbaru yang namanya Helios Go XD5. Sebuah mouse yang mantap dari Fantech. Coba kita cek. Dia sekarang. Nice. Holy. Dulu mereka ada XD3, sebuah mouse yang banyak disukai orang-orang juga, termasuk gua. Dan sekarang ini yang XD5 itu kayak model yang ergonomiknya gitu, buat kalian-kalian yang suka sama model ergo. Dari segi desain, kayaknya si Fantech sekarang lebih cenderung ke arah minimalis gitu ya. Gue suka banget. Ini di mouse yang putih, which kebetulan juga gue lagi suka banget sama mouse yang warnanya putih, entah kenapa. Ini tuh bagus banget, kelihatan minimalis, cuman putih dan hitam aja. Ada logo Fantech di bawah yang gue pernah bilang itu sih kayak terlalu gede ya yang di XD3. Dan sekarang mereka punya logonya itu kecil aja di bawah sini. Dan gue nggak bakal bohong sih, kalau kecil gini memang jadi terlihat lebih enak aja gitu. Jadi ya mantap Fantech. Di bagian badannya ini kita bisa lepas untuk taruh USB dongle di dalam, which is sangat-sangat enak karena ini salah satu masalah di XD3 sih menurut gue, di mana dongle-nya itu yang di bawah itu tuh terlalu longgar gitu, jadi sering copot nggak sengaja. Jadi biasa gue simpen di laci, dan kalau gue pengen ambil lagi, dia punya dongle-nya itu selalu udah lepas aja di dalam laci, entah kemana gitu. Jadi ya nggak enak banget. Kayak sekarang ini juga udah nggak ada nih, nggak tahu kemana. Tapi sekarang dongle-nya itu nggak ada tulisan Helios atau XD3 gitu, yang bakal membedakan dari dongle-dongle yang lain. Sekarang polos gini doang, dan sejujurnya banyak sih dongle-dongle yang polos kayak gini juga. Jadi ini lebih nggak enak aja kalau misalkan kita punya barang yang pakai dongle mirip-mirip kayak gitu juga. Tahu-tahu nanti bisa ketuker. Di bagian bawahnya ini ada mouse fit PTFE yang cukup kecil bentuknya, dan di sekeliling sensornya itu nggak ada ekstra mouse fit lagi. Dan gue pernah ngomong ini di mouse-nya si Pressplay, karena di sensornya mereka juga nggak ada ekstra PTFE lagi, dan itu kasih vibe kayak mouse murah gitu. Dan di sini juga lumayan sih, ini juga ada vibe-nya gitu. Tapi dari apa yang gua testi, ini nggak ada efek ke performance, jadi ya sebenarnya ini nggak perlu dikhawatirin. Kita juga dapat extra mouse fit lagi di dalam boxnya, dan juga kita ada dapat stiker grip gitu yang kita bisa tempel di badan-badan mouse-nya gini biar ada extra grip gitu. Gue personally sih nggak pakai, tapi kalau kalian suka pakai, ini udah enak aja di-include di boxnya. Yang terakhir itu di bagian bawah ada slider on dan off, dan juga tombol LED untuk ganti-ganti RGB-nya. Untuk RGB-nya ini lumayan oke sih, nggak lebay ya, cuman ada di bagian bawah sini doang. Dan dia juga nggak bleeding di bagian casing warna putihnya itu, jadi ya lebih enak dilihat aja kalau lagi gelap. Mau mention aja kalau gue langsung matiin sih sebenarnya dari testing gue ya, karena kalau nyala ya pastinya bakal efek baterai life kita. Ngomong-ngomong soal baterainya, ini di rate 40 jam sama Fantech, dan dari pemakaian gue sih dari full untuk penggunaan sehari-hari dan juga main game tiap malam gitu, gue sampai 8 hari baru sekarat. Jadi mantep banget baterai life-nya. Untuk casnya ini pakai USB-C, dan selama kita charging kita juga bisa pakai ini jadi mode kabel. Tapi yang bikin gak enak itu adalah dia punya colokan charging itu agak sedikit dalam. Jadinya cuman kabel bawaannya aja yang bisa colok ke dalam. Mouse-nya si Pressplay kemarin ini juga kayak gitu, dan jujur aja gue nggak suka sih sama situasi kayak gini, karena USB-C kan didesain untuk bisa universal gitu ke semua gadget. Dan biasanya sih gue selalu pakai kayak kabel dari keyboard gitu untuk cas mouse gitu. Tapi karena nggak bisa masuk, jadinya gue terpaksa untuk pakai kabel bawaan sendiri. Jadinya ya nggak universal lagi gitu. Oke, untuk sensornya di sini pakai Pixar 3370 dengan 1000 Hz polling rate. Dan sebenarnya sih sensornya udah nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Pokoknya udah bagus aja gitu. Gue udah pakai ini selama 2 minggu untuk main game Apex, Valorant, itu semuanya nggak ada masalah sama sekali. DPI-nya ini bisa di-adjust dari 50 sampai 19.000, dan untuk penggunaan gue sih gue selalu stay di 800 DPI. DPI-nya juga ada 7 stage yang kita bisa ganti-ganti di softwarenya, dan untuk gantinya juga tinggal tekan tombol DPI di sini aja. Tapi ya gue sih selalu biarin di 1 aja. Untuk lift off distance-nya juga kita bisa atur di 1 mm atau 2 mm. Gue sih di 2 mm. Dan ya untuk sensor sih beneran mouse-mouse zaman sekarang tuh udah bagus semua lah, kita nggak perlu terlalu khawatir banget. Charging up my shields. Hahaha. Oh my god. Kill that.
that, Jojo. Sini Will, sini Will. Stand back, knuckle cluster's firing. Paling ada satu hal aja yang gue mesti mention ya. Jadi kalau kita deketin sensornya ke telinga nih, ini ada suara kayak nying gitu. Nah sebenarnya awal gue nggak notice ini sama sekali sampai si Louis dari Cranky Tech itu mention ke gue. Dan ya ini memang ada suaranya sih. Louis dari Cranky Tech bakal ada jelasin soal bunyi-bunyi ini di video dia. Jadi kalian bisa cek video dia juga kalau kalian penasaran. Tapi dari sepengetahuan gue sih, ini nggak ada mengganggu dari segi performance gitu ya. Ini paling mengganggu dari segi pendengaran aja sih kalau kalian bisa dengar. Sejujurnya sih di unit gua nggak bisa denger sama sekali kalau lagi taruh di meja gitu. Harus ditaruh di sini baru bisa kedengeran. Jadi ya buat gue sih ini nggak mengganggu kenyamanan pakai mouse-nya. Tapi ya tetap aja itu sesuatu yang gue harus mention ke kalian. Oke, untuk tombolnya ini pakai Keil GM8 yang di rate sampai 80 milling clicks. Dan buat gue sih ini pencetnya udah oke sih, udah enak, nggak terlalu berat banget. Dan merasa pas ya, walaupun sebenarnya gue lebih wish ini lebih ringan sedikit sih, tapi nggak apa-apa, ini tetap enak banget. Scroll wheel-nya juga gue nggak ada masalah, dipencetnya agak sedikit berat sih menurut gue, tapi overall tetap oke kok, nggak apa-apa. Tombol jempol juga gue nggak ada komplain sama sekali. Paling tombol DPI-nya aja sih yang kayak beda sendiri gitu, kurang ada feedback tactile-nya dan juga kliknya gitu kalau dipencet. Tapi ya itu juga tombol yang bakal jarang juga ya untuk dipencet, jadi ya udah sih nggak apa-apa gitu. Dan gue juga nggak gitu pakai karena gue set DPI-nya itu cuma 1. Oke, sekarang kita ngomongin soal bodinya. Ini lightweight di 72 gram, jadi ini tuh lebih ringan daripada si XD3 ya, yang kemarin ini di 80-an gram. Jadi nice, beda 10-an gram itu definitely kerasa sih buat gua. Dan dari yang kita bisa lihat, ini adalah mouse ergo yang menurut gua sih bakal lebih cocok ke palm grip dan juga claw grip. Gua sendiri pakai claw grip, tapi belakangan ini gua lagi coba fingertip karena di mouse ini tuh di bagian belakangnya agak sedikit ceper. Dimana telapak tangan gua bagian sini tuh nggak terlalu ada support kalau gua pegangnya itu claw grip. Jadinya gua coba pegang fingertip dan ya ini sih fine-fine aja. Kalau kayak si XD3 itu dia belakangnya sangat-sangat gendut ya, kita bisa lihat di sini. Dan ini tuh buat gua ya, untuk claw grip ini tuh enak banget jadinya. Tapi gua rasa ini bisa cocok untuk tangan-tangan yang lebih kecil sedikit. Jadinya untuk palm grip itu bakal lebih masuk ya. Kalau gua sih palm grip justru di bagian belakangnya itu memang jadi agak terlalu kurang ada support aja gitu, kurang ada bantalan buat nyender gitu kasarnya. Jadi dalam segi kenyamanan ini bukan mouse yang ternyaman buat gua pribadi. Si XD3 ini jauh-jauh lebih nyaman buat gua. Dan mungkin kalian bertanya, jadi XD3 atau XD5 gitu yang lebih bagus? Well, sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Buat gue sih, gue tetap memilih XD3 untuk kenyamanannya. Tapi balik lagi kan tangan orang itu beda-beda, jadinya kalian bisa aja nggak cocok sama XD3 dan cocoknya di XD5. Dan juga cuman karena gue pilih XD3 bukan berarti si XD5 ini jelek. Ini dua-dua mouse yang sangat-sangat bagus, di harganya juga sangat-sangat affordable ya. Dan ya ini lebih ke cocok-cocokan tangan aja. Gue udah pakai ini selama 2 minggu dan menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian suka sama mouse yang ergo, ini boleh banget di-consider. Oke, jadi itulah XD5. Let me know apa pendapat kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye!